Kalian pasti tahu dong, kalau nyaris 10 juta Gen Z itu pengangguran. Hai Cuanomics di sini, apa kabarnya di sana? Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk subscribe YouTube Liputan 6 SCTV ya. Dan bagi kalian yang merupakan kelahiran dari 1997 hingga 2012, sini-sini merapat. Kalian pasti tahu dong, kalau nyaris 10 juta Gen Z itu pengangguran, alias sedang tidak dalam pekerjaan, pendidikan, maupun pelatihan. Dan jumlah itu nggak sedikit loh, kalau kita biarkan begitu saja, itu akan menghambat Indonesia Emas 2045 dan akan menyulitkan negara kita keluar dari negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Walaupun banyak juga sih faktor eksternal yang mempengaruhi tingginya angka pengangguran di kalangan Gen Z. Dimulai dari ketidakpastian ekonomi global yang berpengaruh kepada ekonomi Indonesia dan menyebabkan banyaknya PHK di mana-mana. Kemudian juga penyerapan lapangan pekerjaan sektor formal yang menurun drastis di Indonesia. Jadi nih, kalau pada periode 2009 hingga 2014 jumlahnya itu mencapai 15,6 tenaga kerja formal yang tercipta, maka di periode pada tahun 2019 hingga 2024 itu hanya 2 juta tenaga kerja formal yang tercipta. Kenapa bisa gitu? Ya karena sekarang ini industri dari sektor padat karya sudah bergeser menjadi padat modal yang tidak membutuhkan banyak lagi tenaga kerja manusia, melainkan semua proses pekerjaan atau proses produksi itu menggunakan teknologi. Jadi nih, wahai Gen Z, saingan kalian tuh akhirnya bukan hanya sesama Gen Z atau milenial, tapi juga robot hingga artificial intelligence alias AI. Terbatasnya kesempatan bekerja di sektor formal menyebabkan Gen Z ini banyak beralih ke sektor informal. Buat yang belum tahu aja, pekerja formal itu berarti bekerja di perusahaan yang terstruktur dengan syarat ya harus memiliki pendidikan yang tinggi, kemudian pasti rutin ya mendapatkan gaji bulanan yang sesuai dengan UMR, serta wajib ada kontrak kerja yang sesuai dengan aturan dan undang-undang ketenagakerjaan. Contoh dari pekerja formal itu ya kayak karyawan atau pegawai pemerintah, swasta, hingga buruh. Sementara nih sebaliknya, pekerja informal itu biasanya bekerja sendiri atau bekerja di perusahaan yang kurang terstruktur ya, dan juga belum mendapatkan perlindungan dari pemerintah, sehingga tidak wajib sih memiliki pendidikan yang tinggi sebagai syaratnya, tapi cukup mempunyai kemampuan bekerja. Kemudian untuk pendapatannya atau gajinya juga nggak menentu sih ya, karena nggak harus sesuai dengan UMR juga. Abis itu juga tidak wajib adanya kontrak kerja yang sesuai dengan aturan atau undang-undang ketenagakerjaan. Kalau contoh pekerja informal itu sendiri sih banyak ya, mulai dari petani, pekerja lepas kayak freelancer, atau yang lagi tren sekarang nih ada yang namanya joki lari pakai aplikasi ya. Biasanya sih hasil lari pakai aplikasi itu tuh digunakan buat flexing sih. Atau ada lagi jasa penyewaan ponsel ya dengan kamera yang bagus. Itu lagi-lagi biasanya dipakai buat flexing untuk yang menyewa kamera atau ponsel dengan kamera itu. Terus apa lagi ya? Kalau pekerja informal itu contoh lainnya kayak content creator hingga influencer. Pokoknya banyak deh contoh dari pekerja informal itu sendiri. Terus pilihan lainnya nih buat Gen Z ya yang mungkin akhirnya tidak bisa mendapatkan pekerjaan di sektor formal, itu biasanya buka usaha atau menjadi pelaku UMKM. Tapi emang sih kendalanya itu biasanya modal ya. Kecuali nih Gen Z-nya mungkin anak siapa gitu ya, bisa lah minta modal 1 miliar rupiah gitu. Jadi pekerjaan sektor informal ini memang menjadi peluang ya bagi Gen Z untuk bisa bertahan hidup. Sampai-sampai data terakhir BPS pada Februari 2024 menyatakan bahwa pekerja informal di Indonesia mencapai 84 juta orang atau sebesar 59%. Sementara pekerja formal itu hanya 58 juta orang atau sekitar 40% dari total penduduk Indonesia yang bekerja. Ya emang sih ya pada akhirnya pekerjaan informal ini menjadi penyelamat buat Gen Z biar nggak nganggur-nganggur amat gitu. Lagi pula nggak sedikit juga sih Gen Z yang bisa sukses di sektor informal. Tapi sayangnya bahwa banyaknya pekerja informal di Indonesia itu nggak selamanya good news loh. Kenapa? Soalnya tingkat upah di sektor informal ini kan cenderung tidak stabil ya, atau lebih rendah gitu dari sektor formal. Udah gitu juga perlindungan kesejahteraan pekerjanya relatif lebih rendah juga dari sektor formal. Hal itu yang akhirnya berdampak kepada daya beli masyarakat, kemudian berpengaruh kepada tingkat konsumsi masyarakat ya, yang akhirnya cenderung menurun, dan ujung-ujungnya berimbas kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selain itu, porsi pekerjaan informal yang lebih besar pada akhirnya juga akan berpengaruh kepada penerimaan pajak negara yang akan cenderung menurun. Makanya nih, dari data nyaris 10 juta Gen Z yang menganggur, harusnya sih jadi cambukan buat pemerintah bahwa masih ada PR besar nih untuk menciptakan lapangan pekerjaan di sektor formal untuk bisa menampung para Gen Z. Cuman ya masa iya sih kita nyalahin faktor eksternal mulu gitu. Jadi dari Gen Z-nya pun juga perlulah untuk evaluasi diri. Misalnya dari poin pertama nih ya, yaitu dengan mengubah mental untuk jangan terlalu lembek kayak buah stroberi gitu. Kalian tahu sendiri kan kalau misalnya generasi Z seringkali disebut generasi stroberi. Kenapa? Karena ya mempunyai mental yang lemah dan juga gampang menyerah. Padahal Gen Z itu sendiri termasuk dalam generasi yang paling kreatif loh dan juga paling melek teknologi. Tapi nyatanya skill aja tuh nggak cukup untuk bisa kita survive dan dibutuhkan juga nih mental yang kuat, gigih dan mau bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan yang udah dimulai. Makanya untuk Gen Z janganlah dikit-dikit nyerah terus resign gitu ya. Kemudian poin selanjutnya adalah jangan malas belajar keahlian khusus. Karena tadi udah tahu sendiri kan jumlah pekerja informal di Indonesia itu semakin banyak. Itu tandanya semakin banyak juga nih pekerja yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau keahlian khusus. Bahkan data dari BPS terakhir di tahun 2023, kelompok dalam tidak pekerjaan, pendidikan maupun pelatihan di rentan usia 15 hingga 24 tahun itu kebanyakan lulusan SMA atau SMK yang jumlahnya itu mencapai 59%. Tapi ya bingung juga sih ya, karena pendidikan tinggi di Indonesia dianggapnya kebutuhan tersier sih. Padahal kondisinya sekarang ada gap keahlian yang kudu banget dikejar. Apalagi mengingat ke depannya nih, Gen Z itu saingannya dalam mencari pekerjaan bukan hanya sesama manusia, tapi juga teknologi yang bisa menggantikan pekerjaan manusia. Makanya yang sekarang dibutuhkan adalah Gen Z yang bisa memiliki keahlian khusus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mudah beradaptasi juga dalam menggunakan teknologi yang tersedia. Kalau menurut kamu sendiri apa nih kira-kira yang bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah pengangguran di kalangan Gen Z? Tulis ya di kolom komentar dan jangan lupa untuk like and share konten ini ke teman-teman Gen Z kamu lainnya. Sampai jumpa.